Baik. Jadi pertanyaannya, ketika seseorang itu pernah punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak baik, ketika seseorang itu bertaubat, apakah dia masih berhak melihat atau dilihat oleh Rasulullah? Ya, tentunya beliau kan pernah, kisahnya siapa ya? Kisahnya Sayyidina Umar kalau nggak salah. Jadi kisahnya Sayyidina Umar yang eh, akan ketika ada seorang sahabat membaca Al-Quran yang bacaannya beda dengan Sayyidina Umar. Atau kisahnya orang Bedui, Allahummarham Muhammadan la ashabah. Ya Allah, rahmati Muhammad tapi enggak untuk teman-temannya gitu. Beliau kemudian menyatakan, aku ini diutus bukan sebagai tukang laknat. Aku ini diutus untuk membawa rahmat. Karena beliau itu diutus untuk membawa rahmat, berarti yang terjadi kepada siapapun yang dia pernah punya masa lalu yang kelam, kalau dia betul-betul melakukan taubatan nasuha, maka dia akan tetap dilihat atau bisa melihat kepada Rasulullah bagaimana kemudian dosa-dosanya yang lalu itu, kesalahan-kesalahannya yang lalu itu seperti apa kemudian. Apakah itu akan tetap menjadi tanggung jawab? Ya sudah, kalau dia sudah diterima taubatnya, berarti itu sudah dihapus. Makanya kita diperintahkan untuk sering-sering memohon ampun kepada Allah Ta'ala sebagaimana Rasulullah mengajarkan bahwa beliau itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala sehari sampai 70 kali. Padahal beliau itu inna fatahna laka fatham mubina. Beliau adalah manusia sudah terbebas dari segala perbuatan salah dan dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah jelas itu. Makanya berarti gimana kita melatih ya? Berarti tadi ditambah dengan apa? Taubatan nasuha tadi. Dan banyak kisahnya para sufi yang sebelumnya adalah orang yang tidak disukai oleh para sahabat atau tidak disukai oleh orang-orang pada zamannya. Contohnya Fudail bin Iyad, seorang perampok yang kemudian bertaubat menjadi bagian dari ahlus sufi. Yang ketika mau bertobat dalam kisahnya yang terakhir, jadi seluruh harta hasil rampokannya, ini mungkin perampok unik ya. Jadi dia ingat sama yang dirampok itu di mana saja, itu dikembalikan semua. Terakhir, hartanya sudah habis, masih ada tinggal satu orang Yahudi yang pernah dia rampok. Dia sudah ada yang mau digantikan. Akhirnya dia bilang, yang penting kau mengikhlaskan yang kau rampok, yang aku rampok dulu, apapun yang kau minta dariku akan aku lakukan. Wah, aku akan bangun rumah. Tolong kamu ambilkan pasir. Kontraknya 2 bulan. Baru akan saya maafkan. Gitu. Tapi setelah melihat kesungguhan daripada Fudail bin Iyad, beliau kemudian dimaafkan tidak nyampe 2 bulan. Dan setelah itulah beliau melakukan uzlah. Melakukan uzlah beneran tapi. Jadi taubatnya taubat hakiki. Melakukan uzlah beneran, baru kemudian dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga beliau diangkat oleh Allah Ta'ala dari bagian kekasihnya. Seperti itu.